Ya, oke. Ya, selamat siang, Kak Halo Fadil. Risma, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat dan baik-baik aja. Jadi akhirnya kita Kak ini Fadil kan lagi di mana nih? lagi apa? Lagi di mana? Oke, saya lagi di rumah sih. Akhirnya kita bisa sharing-sharing juga ya. Iya, betul. Setelah sekian lama kita hanya komunikasi lewat chat ya. Ya, soalnya kita kan satunya juga kan satu platform organisasi kan, gitu. Oh iya, betul sekali. Oke Mm-mm. nih, sebelum, maksudnya daripada lama-lama lagi, mending kita bahas aja sekarang ya. Yes. Gimana? Em, bahas apa nih enaknya nih, Kak Fadil? Kayaknya kalau untuk saya ini kan kita lagi di era-era globalisasi sama kejayaan anak muda ya, karena bagaimanapun tahun 2022 ini era-eranya anak muda sedang berkembangnya sih. Jadi mungkin kita bakalan bahas itu deh. Gitu ya. Oke, oke, oke. Sebelumnya gini sih, apa namanya, aku mau kasih statement gitu ya, bahwa anak muda zaman sekarang tuh eh, sangat aktif gitu ya. Hmm. Sangat aktif untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu, Kak. Mm-mm. Salah satunya tuh ini ya, apa namanya, bagi mahasiswa gitu ya. Sekarang tuh ada program yang namanya dari Kemendikbud itu, program Merdeka Belajar, Kampus Mm-mm. Merdeka. Itu tuh bener-bener keren banget dan kayak kita bisa eksplorasi semua apa namanya semua pelajaran gitu ya, pelajaran di kehidupan gitu loh. Lebih real, lebih nyata dibandingkan kita belajar di kampus gitu. Nah, aku mau tanya kepada Kak Fadil gitu ya. Anak muda ini kan sering sering dikatakan bahwa dia itu adalah generasi selanjutnya gitu ya, Mm-mm. penerus generasi gitu. Nah, menurut Kak Fadil itu anak muda itu perlu ini nggak sih belajar kepemimpinan gitu? Oke, mungkin saya sempat singgung atau saya ingin singgung sedikit tentang Merdeka Belajar. Memang program terobosan Kemendikbud ini sangat luar biasa sih, karena dari Merdeka Belajar definisinya adalah kita bebas memilih kan, mahasiswa ini bebas memilih sesuai bidang dan bakat mereka gitu. Jadi bagi saya ini program di Kemendikbud yang sangat luar biasa sih. Dan untuk anak muda kan, saya ini kan zaman-zamannya anak muda memimpin nih. Kita kasih contoh gini deh. Sebutkan CEO mana yang bukan anak muda. Kita bilanglah CEO Gojek, itu anak muda. CEO Tokopedia, itu anak muda. CEO apalagi, CEO Grab, itu anak muda. Jadi tahun ini atau istilahnya 10 tahun ke depan itu zamannya anak muda memimpin. Bagi saya sih anak muda tuh mesti tahu gimana teori kepemimpinan gitu. Jadi jangan takut untuk belajar menjadi pemimpin gitu. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Fadil gitu ya. Apalagi zaman sekarang tuh udah kayak apa ya, udah kayak semua orang tuh udah mulai kolaborasi gitu ya, Kak. Yes. Iya. Nah, eh, menurut Kak Fadil itu sekarang kan udah zamannya ini ya, Kak, transformasi digital gitu. Yes. Apakah menurut Kak Fadil ini leadership itu bisa nggak sih dikemas dalam digital gitu ya? Oh, menurut saya sih bisa banget. Bagaimanapun kita sebagai contohnya gini, kita sebagai pemimpin tuh harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, istilahnya kita ketinggalan zaman kan gitu. Jadi untuk segi kepemimpinan ini bisa dikemas dalam hal kita contohnya gini, platform YouTube gitu. Kan di YouTube kita bisa belajar tentang kepemimpinan gitu.
gimana caranya memimpin, gimana caranya kita belajar public speaking gitu, gimana caranya kita bisa memanage satu organisasi yang mungkin anggota organisasi itu sangat banyak gitu. Jadi bisa sih dan lebih efektif gitu kalau dikemas dari sisi digital gitu. Oke, Pak Fadil, Mungkin mantep mungkin banget gini jawabannya mungkin ya. gini sih. Menurut Iya, iya. Risma, anak muda itu seperti apa? Anak muda seperti apa? Seperti apa yang gimana nih maksudnya nih? Maksudnya Harus bisa lebih jelas nggak? gitu. Jadi anak muda kan ini kan harapan istilah harapan negara gitu kan bangsa. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh anak muda untuk bisa berkembang untuk negaranya? Untuk bisa lebih berkontribusi lebih untuk negaranya. Sebenarnya sih kalau dari aku pribadi sih simpel aja sih Kak. Kita gini loh, sebagai anak muda nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya. Hmm. Untuk kayak saya harus bisa kontribusi buat negara ini gitu. Nggak usah sampai ke situ dulu gitu. Hmm. Tapi anak muda ini tuh harus lebih kayak apa ya? Menyadari kepada dirinya sendiri gitu bahwa kita ini adalah pemuda gitu. Kita harus bisa aktif, kita harus bisa ya aktif itu banyak ya, aktif berorganisasi, aktif juga apa namanya belajar gitu ya, mempelajari ilmu baru, apalagi sekarang udah zamannya big data gitu ya, teknologi gitu. Itu kita harus mempelajari ilmu baru gitu loh. Karena kenapa begitu? Karena semakin apa namanya berjalannya waktu gitu, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kayak admin atau apa itu mungkin bisa digantikan gitu ya oleh robot Yes, atau setuju. oleh teknologi gitu. Nah makanya kenapa kita sebagai anak muda sekarang harus lebih belajar yang ilmu-ilmu baru itu Kak, data science, data analis, data engineer, terus juga SEO gitu dan lain-lain itu kita harus belajar gitu karena biar apa ya itu kan kalau dilihat itu sekarang itu peluang kerjanya masih sedikit orang ya Mm-mm. jadi bagi anak muda pemuda itu harus bisa apa ya mencari peluang untuk pekerjaan yang lebih baik gitu sih kalau menurut aku. Ya bagaimanapun mau tidak mau sih kita harus beradaptasi dengan teknologi, ya kan? Jadi Ya betul. pekerjaan kita tuh sekarang sudah menggunakan teknologi, apalagi zamannya 4.0 ya. Ya gitu sih. Ya Ya kita tuh bagaimana? udah mau ini kita Iya, udah mau masuk ke ini Kak apa society 5.0. ya Society 5.0 gitu. Malah lebih tinggi lagi kan. Jadi mungkin orang-orang masih berpikir gimana saya mempelajari 4.0, kita udah harus melangkah lagi tuh untuk tahap selanjutnya gitu kan. Iya betul itu. Itu sih. Mau nggak mau Yang kita kemarin aja kita masih merangkak-merangkak, sekarang kita iya, udah harus berjalan lagi. iya berjalan lagi gitu. Nah, oke oke. Apalagi kita sempat dihantam oleh krisis pandemi itu sangat luar biasa sih menurut saya. Iya sih, pandemi COVID itu sangat merubah segalanya gitu. Termasuk ini ya sekarang ya kita ya. Iya, Kita melalui Zoom gitu iya, ya. Dulu nggak ada kita kayak gini. iya. Kita Dulu pasti kalau kalau apa namanya kalau aku mau ketemu Kak Fadil pasti ayo kita ketemuan di mana gitu. Sekarang bisa lewat Zoom kayak gitu sih. ya makanya di balik hikmah sebuah pandemi itu ada sisi positifnya juga. Yang kita jauh bisa dekat gitu dengan cara Zoom gini, platform gini, Google Meet atau Zoom gitu, conference itu sih. Jadi waktu kita efisien gitu. Iya, Yang dulunya kita harus ketemu tatap muka nih di pas pandemik kita harus kayak gini gitu di satu platform yang iya. sangat luar biasa gini. Jadi semua orang makanya itu saya kan buat organisasi kan pas pandemi. Jadi syukurnya organisasi saya itu bisa buat meeting di seluruh dunia gitu dengan Zoom doang gitu. Luar biasa memang ya. Kalau founder-founder itu pasti lebih cerdas gitu pemikirannya. Enggak, saya kan mau belajar jadi founder belum lama. Iya iya iya. Oke oke. Kita lanjut next topik aja ya Kak. Mm. Oke. Menurut aku sih sekarang itu ada yang namanya permasalahan gitu Kak di anak muda gitu.
permasalahan akut itu yang kita hadapi gitu ya sebagai pemuda Indonesia itu ada dalam konteks karakter building. Nah, salah satu permasalahannya itu apa sih? Adanya arus materialisme dan hedonisme mengakibatkan redupnya nasionalisme para pemuda, sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme. Menurut Kak Fadil gimana nih? Menurut saya sih itu kan salah satu problem di anak muda sekarang ya. Di anak muda sekarang lebih ke individualistik sih gitu. Jadi mereka nggak mau berkolaborasi gitu. Itu salah satu problem yang sangat besar di anak muda. Makanya gunanya organisasi itu. Organisasi itu sebuah wadah untuk menyatukan kembali anak muda. Yang dulunya anak muda tersebut itu lebih ke individualistik, dengan dia gabung ke organisasi, dia bisa tahu rasanya tanggung jawab, kerjasama gitu. Terus satu guna organisasi itu. Tanggung jawab organisasi, iya sih, tanggung jawab organisasi bukan hanya sekedar buat event, bukannya sekedar buat conference, tapi lebih dari itu. Tugas organisasi adalah gimana caranya bisa membuat satu kolaborasi antara anak muda gitu. Iya, betul sekali, Kak. Karena memang ini ya, semenjak pandemi gini kayaknya organisasi baru tuh mulai bermunculan gitu ya. Baik organisasi profit maupun non-profit gitu ya. Yes. Nah, ya itu tadi kembali ya, permasalahan anak muda zaman sekarang tuh materialisme, ya, hedonisme gitu. Kalau dia tahu nggak tuh materialisme dan hedonisme? Materialisme itu lebih ke dia mementingkan material mungkin kayaknya. Iya, Kak. Karena juga sekarang banyak ya kayak volunteer gitu. Tapi anak muda tuh kayak males gitu ikut. Mungkin karena faktor itu kali ya, materialisme itu kali ya. Karena nggak ada bayaran. Gitu kita ngapain capek-capek gitu ya, kan. Ya sih, kita ikut nggak bayar. Gitu sih, gitu. Mungkin gitu. Pemikiran anak mudanya gini, mungkin gini kan pemikiran anak mudanya. Ngapain sih aku ikut volunteer gitu? Toh duitnya nggak ada gitu kan. Jadi sekarang anak muda bukan cari pengalaman, kan di volunteer itu cari pengalaman kan, pengalaman untuk salah satunya mengisi CV kita gitu. Anak muda mungkin nggak berpikir ke situ sih, gitu sih. Iya betul tuh Kak. Apalagi yang tadi tuh permasalahannya selain materialisme itu yaitu hedonisme ya. Hedonisme itu semacam gaya hidup yang hura-hura gitu ya. Kayak berlebihan gitu. Ya mungkin anak muda juga zaman sekarang kayaknya kelihatannya lebih modis, terus lebih lebih kayak kelihatannya wow banget gitu ya. Padahal kan kita nggak tahu ya background di belakang itu. Padahal founder-founder terkenal gitu yang kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates itu mereka sederhana ya, mereka cuma pakai kaos oblong doang. Yang fakta uniknya adalah Zuckerberg cuma punya baju itu 2 warna, si biru sama putih itu doang. Dia pergi ke kantor itu cuma pakai kaos oblong doang gitu. Ya nggak masalah gitu. Iya, justru tuh kayaknya kalau jokes zaman sekarang tuh kayak gitu Kak Fadil. Iya. Dia kayak bos-bosnya itu kayak pada pakai kaos gitu kan. Iya. Karyawannya pada pakai kemeja gitu kan. Terus karyawannya juga kayak ngecengin si yang kaos itu padahal dia bosnya gitu ya kan. Iya sih, jadi salah sangka gitu. Iya, makanya itu kan faktanya sekarang adalah orang terkaya di dunia saja gayanya hidup sederhana gitu. Lah kita yang Islam, kita nggak sebanding sama mereka gitu, bahwa kita kok bisa hidup gaya hedon gitu kan. Itu dari masalah itu sekarang. Ya, itulah Kak Fadil sering terjadi di kota-kota besar ya. Iya. Di kota-kota besar. Kalau di kota besar. Iya, kan emang sering terjadi gitu loh. Iya, memang di kota besar permasalahannya kompleks sih, nggak hanya gaya hidup. Krisis kemanusiaan juga di kota besar, quarter life crisis juga di kota besar, kesenjangan sosial juga di kota besar. Memang kota besar itu kompleks sih.
Nah, itu tugas kita sebagai anak muda, minimal gimana sih kita mengubah cara pola pikir mindset kita untuk supaya lebih maju gitu. Oh, jadi itu tugas pemuda ya, bukan tugas pemerintah ya? Ya, tugas pemuda untuk kan istilah pemuda ini kan beri saran ke pemerintah gitu kan. Jadi Oh, gitu ya. kalau Ya. bukan kalau bukan kita yang ngontrol pemerintah siapa lagi? Oh iya, betul sekali. Oke, oke. Kak Wadil, Ya, gimana nih? mungkin satu lagi ya, Hmm, kita membahas satu topik gitu ya, yang ada kaitannya dengan kota-kota besar tadi ya. yes, boleh. Nah, di kota-kota besar itu tuh aku melihat gitu sebagai orang Jakarta gitu ya, itu banyak sekali apa ya, pekerja anak-anak gitu loh. Hmm, Pekerja anak-anak maksudnya seperti apa ya, kayak yang jualan-jualan gitu ya, jualan koran, jualan apa namanya, permen-permen gitu, minuman, terus hmm, juga pengamen, pengemis segala macam. Itu kan apa ya, suatu isu yang eh, sangat apa ya, sangat miris mungkin ya untuk kita lihat gitu ya. hmm. Nah, menurut Kak Fadil tuh gimana ya caranya biar pekerja-pekerja anak ini tuh bisa dengan layak mendapatkan pendidikan gitu, Pak? Oke, jadi saya singgung sedikit deklarasi PBB itu memutuskan bahwa mereka melarang anak kecil untuk bekerja gitu. Karena umur-umur segitu, istilah kita bilang young age itu adalah tugas mereka untuk apa belajar bukan bekerja. Makanya di deklarasi PBB saya lupa tahun berapa, pokoknya deklarasi PBB United Nation di deklarasi itu mengatakan bahwa mereka melarang anak kecil untuk bekerja karena umur segitu adalah umurnya untuk belajar bukan bekerja gitu. Dan persoalannya itu sekarang sih nggak sekarang saja, itu sudah lama persoalannya gitu. Jadi itulah tugas kita gitu, bukan tugas kita sih, tugas kita bersama pemerintah, stakeholder sama kita gitu. Kita cari solusi nih, gimana caranya permasalahan ini cepat selesai gitu. Banyak kok sekarang yayasan-yayasan yang sudah turun tangan untuk menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak tersebut gitu. Contoh gini, Workforce gitu dulu tahun 2020 itu sempat kerjasama sih, sempat kolaborasi sama Sahabat Lentera Desa yang di NTT. Jadi kita itu menyediakan tutor gitu, tutor guru untuk mereka gitu. Jadi kan dulu kan pandemi kan. Jadi kita buat satu video pembelajaran, jadi kita kasih ke mereka gitu untuk mereka mereka saksikan kepada anak-anak gitu. Gitu sih. Iya, iya, iya. Berarti mungkin ini ya, kita harus sebagai pemuda tuh harus lebih aware lagi ya Yes. terkait masalah isu pekerjaan anak tadi ya. Ya mungkin salah satunya bisa membangun sekolah anak jalanan mungkin ya, Kak Fadil Yes. ya. Ya, setuju, setuju. Oke, sebelum ditutup nih, mungkin ada satu pembahasan lagi nih yang menarik nih Kak Apa Fadil nih. nih? I'm very Um, interesting, you know. Waduh, waduh, waduh. Jangan bahasa Inggris. Oke, oke, oke. Nah, jadi gini Kak Fadil. Ya, Kayaknya akhir-akhir ini tuh lagi marak banget isu-isu atau pembicaraan tentang apa pelecehan seksual gitu ya, yes. kekerasan seksual gitu. Nah, dan kita tuh nggak bisa pungkiri gitu ya bahwa di Indonesia tuh masih apa ya angka pernikahan dininya tuh masih tinggi gitu ya. Nah, menurut Kak Fadil ini perlu nggak sih kita tuh mensosialisasikan atau memberikan edukasi terkait kesehatan seksual dan hak-hak reproduksi. Menurut Kak Fadil perlu nggak sih? Menurut saya sih saya ini bicara sebagai orang awam ya gitu ya, yang orang yang sedikit mengerti tentang topik tersebut. Menurut saya kekerasan seksual itu setiap orang perlu aware, perlu peduli karena bagaimanapun itu terjadi di sekitar kita gitu. Dan menurut saya sih cara mencegah kekerasan seksual itu adalah yang seperti Risma singgung tadi, banyaknya angka pernikahan dini. Bagi saya sih cara mencegahnya adalah bagi saya menikahlah ketika Anda siap gitu. Itu sih. Menikahlah ketika Anda siap gitu.
Jangan menikah karena ikut-ikut orang. Itu yang salah. Gitu. Makanya sekarang kita ngomong angka perceraiannya kan tinggi kan. Jadi makanya itu salah satu faktornya adalah pernikahan dini gitu. Ah, saya ngomongin tentang pernikahan dini ya, bukan tentang kekerasan seksual gitu. Kalau kekerasan seksual itu udah clear, kita melawannya gitu, kita kampanyekan gitu, bahaya kekerasan seksual. Tapi untuk itu makanya angka perceraian kan naik ya. Jadi ya itu dari saya, menikahlah ketika Anda siap. Itu salah satu yang bisa meminimalisir angka perceraian yang tinggi. Sebenarnya jawabannya agak melenceng ya. Iya. Karena dari tadi apa tadi saya bilang apa? Kekerasan seksual gitu Ya ya. kan, Pelecehan kan seksual. ada pernikahan ini kan. Oh iya. Cuman kan kita nggak bahas angka perceraian nih. Mohon maaf. Iya. Ya. Tapi Anda sedikit curhat ya kayaknya ya. Yang tadi Enggak. ya, menikahlah ketika siap ya. Ya menikah, Oke, siap. karena bagaimanapun kan di kultur di negara kita ini kan ya kayak gitu, kita tahu sendiri. Iya. Sulit lah. Apalagi kalau udah menikah, terus apalagi yang kemarin tuh Kak Fadil yang sempat viral tuh, film yang Kinan, Mas Aris, aduh. Udah terlalu ribet lagi. Yang putus ya, itu yang Kapadokia itu. Iya, Kapadokia. Aduh. Sudahlah, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Mungkin nanti kita Daripada bisa agak ada part 2 ngawur ya. Agak ngawur kan. Kita off Ntar cam malah aja. pengen ke Kapadokia lagi. Ya udah, nanti kita lanjut aja di part 2 kali ya, Kak Fadil ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke.